Berawal dari tahun 2005, saya mengenal GBI Jati Bening, yaitu dari Pak Sudarto dan Bu Sukini. Walaupun sebetulnya saya pernah bergereja di sebelah Jati Bening itu sendiri, tapi saya pikir agak terlalu jauh ya saya beribadah di Gereja Baptis Pusat, sehingga saya mencari solusi gimana caranya bisa beribadah lebih dekat jaraknya ke rumah. Ya itu tadi saya bertemu dengan Pak Sudarto dengan Bu Sukini, sehingga kami pertama bergabung yaitu tahun 2005. Awal itu saya di Bekasi tahun 2014 akhir. Kebetulan memang saudara sudah beribadah di GBI Jati Bening, karena awalnya saya kan dari Katolik. Nah, kebetulan karena kami di sini tidak tahu mau beribadah di Katolik, jadi belum kemana-mana. Setiap minggu akhirnya diajak sama saudara beribadah di Gereja Baptis Jati Bening. Dan akhirnya tahun 2015 itu kami bergabung, dan puji Tuhan sampai sekarang merasa bahagia. Tuhan punya cara yang unik bagaimana saya dipertemukan dengan Gereja Baptis Jati Bening. Yang pertama, cara Tuhan mungkin belum terrespon oleh saya. Yang pertama ketika anak saya sekolah di Strada Van Lith di Pondok Bambu. Jadi antar jemputnya seingat saya Pak Dikino. Mohon maaf kalau saya salah menyebutnya. Jadi Pak Dikino yang kebetulan berasal dari Wonogiri. Dan beliau pernah bilang ke anak saya, Dis, anak saya Yudis namanya, bahwa ada sebuah gereja tuh di Ruko Kalimalang yang studio foto itu ada gereja loh, Dis, gitu. Gereja di situ banyak saudara-saudaraku dari Wonogiri. Nah, tapi di saat itu saya belum ngeh, saya pikir wah gereja apa itu gitu, karena informasi itu informasi yang belum lengkap. Terus kemudian mungkin Tuhan memberikan cara yang lain untuk menyampaikan ke saya bagaimana saya tahu ada Gereja Baptis Jati Bening. Jadi ketika gembala sidang atau pendeta saya dari kampung itu berkunjung ke Jakarta, ke rumah saya. Memang sudah jadi kebiasaan bagi beliau, Pendeta Adi Wardoyo saya sebut namanya, itu mengunjungi di mana saya bertugas. Jadi beliau selalu menyempatkan untuk berkunjung di mana saya bertugas, karena tugas saya kan berpindah-pindah. Ketika Pendeta Adi berkunjung ke rumah saya, beliau ingat, loh aku punya saudara loh dari Linggau yang melayani di sekitar Jati Bening. Kemudian beliau telepon Pendeta Edi. Nah, saling telepon, dari situ Pendeta Edi menyampaikan via telepon, loh itu deket loh dengan tempat tinggal saya. Kebetulan dulu Pendeta Edi masih tinggal di dekat perumahan saya di Mediterania. Jadi beliau menempati kalau tidak salah rumahnya Pak Sudarto. Nah, beliau langsung datang ke rumah saya. Karena dekat, langsung meluncur ke rumah saya. Nah, dari situlah saya tahu ternyata tidak jauh dari rumah yang saya tinggali ada sebuah gereja yang sama dengan gereja saya waktu di kampung, sama Gereja Baptis. Dan malah suatu hal yang luar biasa ya, Tuhan bekerja, ternyata gembala sidangnya bersaudara dengan pendeta saya, gembala sidang saya dari kampung Gereja Baptis Meranggen di Klaten. Nah, begitu memang Tuhan itu punya cara yang unik bagaimana mempertemukan saya dengan Gereja Baptis Jati Bening. Jadi awal mula aku kenal Jati Bening itu dari Mas Santo. Sebelumnya kan aku gerejanya itu di Gereja Baptis Ebenezer di Priuk. Terus Mas Santo ajak kita sekeluarga, terus orang tua juga udah tahu, akhirnya aku ikut aja deh ke Gereja Baptis Jati Bening. Kalau aku dari kecil sih, dari masih kecil banget itu udah diajak
ke gereja baptis waktu dulu tuh masih di Kebayoran, sama saudara-saudara juga ke Kebayoran. Terus waktu buka di Jati Bening, ya udah jadi dari awal emang udah di Jati Bening. Kalau aku sebelumnya itu di GKI di daerah Pondok Gede. Nah terus tahu gereja baptis Jati Bening itu dari saudara sih, diajak karena di gereja baptis Jati Bening ini banyak juga saudara-saudara, jadinya ngikut deh bareng join. Saya tahu ada gereja baptis Jati Bening. Waktu itu dikunjungi oleh pendeta gereja baptis Jati Bening, pendeta Edi Sujarwo, dan ibu datang ke rumah sore-sore hari. Kami tanya, kok bapak dan ibu tahu kami di sini, dari siapa? Dari pendeta Martin, pendeta kami di gereja baptis Grogol, yang memberi alamat lengkap rumah kami. Pada waktu itu kami beribadah di gereja Kebayoran, kemudian banyak saudara-saudara, teman-teman seperti Bu Sukini, Bu Wagino yang juga beribadah di Kebayoran, dan mereka menceritakan kita sedang buka semacam PPW di Jati Bening. Karena kami tinggal di Jati Bening, boleh juga nih ke Jati Bening, dekat rumah, jadi mungkin tidak perlu waktu lama untuk mencapai gereja, pulang dan sebagainya. Jadi kami senang dengan adanya gereja baptis Jati Bening. Pengalaman dan kesan saya itu selama beribadah di GBI Jati Bening, sangat merasa begitu erat persaudaranya. Jadi kalau nggak ibadah itu kayaknya ada yang kurang. Kalau nggak berangkat ke gereja gitu, kayaknya kok nggak pas gitu. Nah, akhirnya karena rasa persaudaraan dari antar jemaat juga yang lainnya itu mendukung, jadi rasanya begitu nyaman, kita memuji Tuhan setiap minggu, dan kegiatan-kegiatan yang lain juga begitu luar biasa, sangat menolong kami. Jadi intinya sangat terberkati kami. Terkesan adalah rasa persaudaraan, keguyuban di antara jemaat yang begitu kental, sehingga kami sampai saat ini bisa terus beribadah di sini. Apa yang menjadi harapan kami adalah rasa persaudaraan itu tetap ada sampai kapanpun, sehingga jemaat manapun yang akan datang ke gereja ini akan merasa nyaman dan terus bisa beribadah secara lebih kontinu lagi. Kekeluargaannya tuh erat banget. Mayoritas kan kita tahu ya kalau gereja baptis Jati Bening itu orang Jawa, dan aku sekeluarga tuh bukan gitu, tapi kita kayak nggak dibeda-bedain, kita kayak nggak disisihin, jadi erat banget kita, makanya nyaman banget sih. Itu dari aku. Karena satu, emang semua keluarga di Jati Bening, terus yang kedua dekat dari rumah, terus yang ketiga sama kayak Angie tadi, aku tuh kayak ngerasa ya udah emang di sini tempatnya gitu, di keluarga aku ya di gereja baptis Jati Bening. Mungkin kalau aku juga nggak jauh beda sama yang lainnya, karena di gereja baptis Jati Bening juga banyak saudara, dan juga banyak sama pendeta sama jemaat juga dekat, jadinya klop gitu. Jadi kayak saling membangun itu sama lain gitu. Saudara-saudara di Jati Bening, saya bilang saudara-saudara, bapak ibu, teman-teman di Jati Bening itu akrab, kekeluargaannya sangat menonjol ya. Banyak orang Jawa, tapi pasti kita juga welcome dengan di luar orang Jawa. Jadi nyaman saja, yang membuat kami betah di Jati Bening. Dan kemudian yaitu dekat rumah, dekat rumah teman-teman atau saudara-saudara juga di gereja Jati Bening. Pengalaman beribadah di gereja baptis Jati Bening ini ada dua hal yang akan saya sampaikan, yaitu ada
good news dan bad news. Yang pertama good news-nya dulu. Saya senang di Gereja Baptis Jati Bening ini saya melihat kekeluargaannya begitu akrab. Jemaatnya saling membantu, saling menolong, saling mengasihi, mendukung, dan yang saya suka itu adalah gotong royongnya. Khususnya pada saat ada satu jemaat mengalami musibah atau mengalami hal-hal yang kurang nyaman atau kebanjiran atau apapun, teman-teman itu banyak yang selalu datang untuk membantu. Nah, itulah paling yang saya senang sekali dan saya sangat menghargai, menghormati keakraban ini dan keguyupnya mereka. Bad news-nya, nah ini saya pada waktu datang pertama-tama ya, bukan pertama-tama sampai sekarang ini, bad news-nya maaf ya kalau jangan marah ya pada saya karena saya sering memperhatikan jam ibadah itu loh sering terlambat. Kalau terlambat itu bisa lebih setengah jam, kalau terlambat seperempat jam lah masih bisa dimaklumi ya. Kadang-kadang lebih setengah jam. Dan bukan hanya ibadah, persekutuan-persekutuan lain pun juga selalu molor. Dan tapi saya sudah juga melihat ada yang sudah bisa tepat waktu, tidak begitu molor. Dan nah itu para pelayan pengerja gereja ini sering kalau mereka sedang bertugas sering terlambat. Nah, jangan marah ya para yang main musik, kadang-kadang ada yang ibadah sudah selesai, sudah mulai baru datang. Jadi mereka pada waktu musik sudah mulai, mereka salah satu yang terlambat itu selalu masih nyetel musik. Nah, dan juga bagian sound system juga sering tidak, mungkin karena terlambat itu ya, jadi sound systemnya tuh sering tidak sinkron ya, dan suara-suara itu tidak balance, juga musik juga kadang-kadang masuk ke sound system itu juga tidak balance. Itu salah satu mungkin bisa buat masukan buat gereja. Di gereja ini saya sering dengar loh gosip-gosip gitu. Jadi kalau jangan, boleh sih menceritakan satu gosip, bukan gosip, permasalahan satu jemaat, tetapi itu jangan sampai keluar sampai seluruh jemaat itu mendengar. Sampai sudah dibumbui, ditambah-tambahi dengan berita-berita yang kabar-kabar yang lebih lah yang tidak baik sehingga itu berkesan tidak baik. Jadi lebih baik yang punya masalah itu cukup disampaikan kepada yang berwenang, kepada pendeta atau kepada konselor yang ada di gereja itu. Yang pertama tentu suasana kekeluargaan, itu tidak bisa kita pungkiri. Di Gereja Baptis Jati Bening sungguh sangat luar biasa. Rasa kekeluargaannya, rasa saling tolong menolong ketika ada jemaat yang terkena musibah, itu semua bergerak dengan cara yang luar biasa. Itu tidak bisa saya pungkiri, tidak bisa diingkari bahwa itu satu hal yang luar biasa di Gereja Baptis Jati Bening. Yang kedua, disitulah anak saya bisa bertumbuh. Anak saya bertumbuh dalam iman karena anak saya yang pertama dibaptiskan di Gereja Baptis Jati Bening, dan disitulah anak saya yang pertama juga lebih mengenal tentang Alkitab, lebih mengenal tentang iman Kristiani, dan lebih mengenal tentang Gereja Baptis. Yang selanjutnya, ya hal yang menjadi faktor kenapa saya sampai saat ini bertahan di Jati Bening, tentu salah satunya faktor gembala sidangnya. Gembala sidangnya yang akrab dengan jemaatnya, yang menyempatkan waktu
rutin untuk berkunjung ke jemaatnya. Jika ada jemaatnya yang bermasalah atau sedang ada beban berat, beliau mendoakan. Nah, mungkin itu yang sampai sekarang saya tetap beribadah di Gereja Baptis Jatibening. Di ulang tahun Gereja Baptis Jatibening, kiranya gerejanya semakin bertumbuh, jemaatnya semakin banyak, semakin solid, semakin kompak, terus program-programnya semua dapat terlaksana, terus pekerjaan Tuhan melalui Gereja Baptis Indonesia Jatibening semakin diperluas. Harapannya untuk Gereja Baptis Jatibening yaitu makin berkembang juga, terus juga jemaatnya juga saling membantu satu sama lain, sama pendetanya juga, dan juga menopang satu sama lain, dan kiranya program-programnya juga pasti akan berjalan seperti PKMB, WBI, PBI, dan yang lainnya, semuanya juga dilancarkan. Harapannya dari aku pribadi, semoga Gereja Indonesia Jatibening ini bisa semakin bertumbuh, berkembang, terus bisa terus menghasilkan jemaat-jemaat yang berkualitas dan tetap bisa menyebarkan Injil, bisa menarik orang-orang dari luar sih. Itu dari aku. Harapan besar untuk Gereja Baptis Indonesia Jatibening ini, gereja ini makin berkembang, bertumbuh dalam baik itu jumlah jemaat, bertumbuh dalam imannya, pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Terus kami semua yang ada di Gereja Baptis Jatibening ini mau belajar terus, belajar firman Tuhan dan mengenal Tuhan Yesus terus menerus. Jangan berhenti, jangan malas untuk belajar sampai mati pun, sampai saat kita nanti dipanggil Tuhan, kita terus harus tetap belajar supaya kita menjadi orang Kristen yang dewasa rohani, tidak cengeng. Dan yang lainnya adalah semakin berkualitas di dalam pelayanan. Usahakan untuk mengatur jadwal atau melayani tepat waktu. Jadi ibadahnya itu bisa berjalan dengan baik, dengan khusyuk, dan tidak menimbulkan, kadang-kadang kalau udah terlambat pasti jemaat itu akan gelisah. Dan para pelayan, pengerja itu harus bisa datang minimal 15 menit sebelum ibadah. Semuanya sudah diatur dengan baik sehingga pada saat kita melaksanakan ibadah semuanya sudah berjalan dengan baik sehingga kita bisa beribadah dengan khusyuk, dengan sukacita, dan kita bisa melayani atau menyembah Tuhan itu dengan segenap hati tanpa ada gangguan-gangguan dari musik yang tidak balance atau sound system yang tidak balance yang kadang-kadang sering berdenging begitu kencang. Dan saya juga berharap banyak jemaat-jemaat baru yang bisa datang ke Gereja Baptis Jatibening. Tetapi kalau ada jemaat baru, tolong bisa ditemani mereka, bisa dijaga hubungannya supaya mereka tidak pergi begitu saja, tidak lari begitu saja, dan tidak mau kembali lagi beribadah minggu depannya kalau mereka merasa tidak ada sambutan. Jadi usahakan ada sambutan yang baik untuk jemaat-jemaat atau tamu-tamu yang baru datang atau yang mau bergabung di Gereja Baptis Jatibening ini, dan melakukan yang tadi itu manajemen waktu supaya bisa tepat waktu dan disiplin dalam menjalankan pelayanan dan juga menjalankan tugas pelayanannya dengan tanggung jawab. Dan harapan yang besar lainnya adalah tetap kekeluargaan itu jangan sampai hilang.
kasih dari satu dengan yang lainnya tetap berjalan dengan baik. Gotong royong juga tetap berjalan dengan baik dan semuanya itu akan bisa mendatangkan kebaikan dan sukacita bersama di Gereja Baptis Jati Bening ini. Saya kira harapan untuk gereja setelah berulang tahun yang ke-8 antara lain kita harus lebih memperhatikan semua kelompok, tidak hanya mungkin hanya kelompok-kelompok tertentu, karena Gereja Baptis Jati Bening anggotanya semakin homogen. Untuk menghindari kelompok-kelompok yang merasa tidak diperhatikan, karena bagaimanapun gereja harus balance dan harus berkembang dengan lebih kualitas dan kuantitas yang lebih bagus. Yang kedua, kita perlu juga merapikan kembali tata kelola gereja sehingga kerapian dan pelaporan yang accountable itu bisa kita capai. Dengan demikian kepercayaan anggota terhadap gereja, pengelolaan gereja yang baik yang menjadi berkat, menjadi satu sukacita, satu kedamaian, memotivasi anggota-anggota untuk bisa lebih lebih termotivasi lagi, bersemangat lagi untuk bisa melayani di gereja. Kalau harapan tentunya harus semakin maju. Karena setiap organisasi pasti ada kekurangan, dan saya lihat kekurangan yang sampai saat ini belum dapat diperbaiki oleh Gereja Baptis Jati Bening adalah masalah waktu, masalah ketepatan waktu. Itu sampai sekarang masih perlu diperbaiki. Jadi itu untuk pembelajaran bersama, baik seluruh jemaat, gembala sidang, bagaimana kita memperbaiki manajemen waktu. Yang kedua, harapan saya, ini kan pandemi sudah mulai berakhir, jadi harapan saya kegiatan-kegiatan organisasi gereja mulai dihidupkan kembali, ditata kembali, diatur yang sebaik-baiknya, misalnya KPW yang dulu terjadwal dengan baik, mulai diagendakan, kemudian kegiatan PBI, WBI, ataupun kegiatan yang lainnya disusun secara rapi sehingga tidak bentrok, dan setiap anggota jemaat tahu bahwa ada kegiatan gereja yang mulai aktif digerakkan. Jadi tidak dadakan, serba dadakan, karena kan setiap anggota jemaat gereja pasti punya kesibukan. Jika sudah dijadwalkan jauh-jauh hari, jemaat ataupun gembala sidang jadi akan tahu, oh bahwa di hari ini ada jadwal ini, di hari ini ada jadwal ini, sehingga bisa meluangkan waktu dan atau mempersiapkan waktunya. Dan harapan saya sebenarnya, mungkin ini sebenarnya angan-angan saya. Ketika membaca laporan keuangan di gereja, saya tahunya ketika saya baca hanya penerimaan persembahan, hanya kondisi hutang kita. Sebenarnya kerinduan saya itu suatu saat gereja itu nyusun neraca. Kalau neraca itu kan paling mudah ada aset, ada utang. Selama ini yang saya tahu utangnya, mungkin jemaat hanya tahu utangnya. Kita tidak tahu loh aset gereja itu berapa. Sebenarnya ketika kita ada inventaris berapa aset gereja, pasti jemaat akan dibuat heran oleh karya Tuhan. Sebenarnya itu sangat penting, aset gereja, mungkin kita ada gedung gerejanya apa, asetnya kendaraan apa, sound system ataupun itu sebenarnya disusun dengan rapi, diinfokan, dibuat suatu neraca yang baik sehingga sehingga jemaat tahu, oh ternyata Tuhan sudah bekerja luar biasa. Karena ketika saya membaca di warta, yaitu hanya kondisi hutang saja, kan itu kondisi yang ya mungkin ada baiknya bahwa gereja masih punya hutang, punya kewajiban, jadi jemaat merasa terbeban. Tapi kan di satu sisi harusnya ada laporan aset atau neraca disusun dengan rapi. Memang bukan pekerjaan yang tidak mudah bagi tim keuangan, tapi itu sebenarnya info yang sangat penting, informasi yang sangat penting. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu sudah memberikan berkat yang luar biasa terhadap gereja kita. Nah, yang terakhir ya harapannya tentu semakin maju, semangat dalam pelayanan, semangat dalam ber-PI, selamat menjangkau jiwa, dan jangan lupakan perbaikan di internal gereja. Karena kalau internal gereja tidak baik, kita mementingkan kegiatan di luar, juga saya rasa organisasi akan menjadi tidak sehat. Nah, mungkin itu saja harapan dari saya. Semoga
Gereja Baptis Jati Bening semakin maju dan semakin banyak menjangkau jiwa? Harapan saya adalah ada 3. Yang pertama, ada pengembalaan yang fokus, konsekuen, dan konsisten, sehingga keimanan dari para jemaat boleh terbina dengan baik. Kedua, ada 3 pilar dalam gereja, yaitu WBI, PBI, dan sekolah minggu. Yang itu harus kita dukung sama-sama sehingga kita bisa maju bersama. Dan ketiga, kita harus menjadi gereja yang injili, yang benar-benar menjadi gereja panutan, bukan dari segi kuantitas tetapi juga kualitas. Harapan saya untuk GBI Jati Bening, yang pertama kepingin GBI Jati Bening itu kayak yang saya kenal dulu. Jadi dari segi jemaat, gembala sidang, jadi kepenginnya kayak saya kenal yang pertama saya masuk. Semuanya fokus, pelayanan mantap, gembala sidang mantap, dan fokus dalam mengembalakan jemaat Gereja Jati Bening. Jadi harapan penuh agar kedepannya lebih maju dan lebih memajukan gereja, kedepannya banyak jiwa yang diselamatkan. Selamat ulang tahun. 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 Selamat ulang tahun Gereja Baptis Jati Bening. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Jati Bening. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Jati Bening. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Jati Bening. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Jati Bening. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Jati Bening. Tuhan Yesus memberkati.